Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Jumpa lagi saudaraku Selasa Wage ya, dimanapun Anda berada. Kajian materi kali ini ini dari Kapuas hadir. Kapuas ini Mahakam ini modal beda ya. Dulu pernah ya ke Kalbar gitu, lewat pinggir sungai apa? Mahakam atau Sungai Kapuas ya. Terus makan ikan segar di pinggir sungai, ada jualan dari Sanggau ke Sintang atau dari Sintang ke Sanggau ya. Saya naik perjalanan darat itu ya, setengah hari ya, dari pagi ya, dari jam 8 pagi sampai bandara itu sore. Nah, itu yang saya lakukan di sana. Naik mobil double kabin, semari ngono loro kabeh. Itu pengalaman ya saya ke Kalimantan. Nah, intermezzo ya teman-teman Selasa Wage. Assalamualaikum, saya sedang menjalankan puasa, biarpun rasanya berat, mau coba lagi, insya Allah terkabul hajatnya ya. Loh ya, tirakat itu seperti itu ya. Ini bisa Anda kombinasikan. Tirakat itu tidak poso tok ya. Tirakat itu tidak poso tok. Poso ini pada intinya adalah ngeposno rasa, mengendalikan rasa. Ketika kita puasa itu mengendalikan hawa nafsu kita, keinginan kita yang liar itu loh. Itu akan terengker. Emosi kita ya, emosi itu kan macam-macam ya. Ono sedih, ono seneng, ono gembira, ono galau, ono depresi, ono stres dan sebagainya. Itu adalah emosi kita. Ini akan terkendali. Ketika Anda puasa itu akan terkendali. Lek belum terkendali, berarti kualitas puasa Anda masih belum maksimal. Jadi harus ditingkatkan. Contoh misalkan, teman-teman Selasa Wage ini poso, tapi sik ngamuan, berarti poso ini masih kurang berkualitas. Ya. Atau misalkan teman-teman Selasa Wage ini poso, tapi sik menginginkan sesuatu yang di luar nurul gitu. Ya, itu masih belum berkualitas. Ya, sama halnya dengan Anda puasa, ya, tapi menginginkan hajatmu ini cepat tercapai, itu masih belum berkualitas. Orang ketika puasa, ya, dia akan menikmati puasa itu. Dia akan menikmati rasane puasa itu, sehingga obsesinya akan apa yang menjadi tujuannya itu sudah hilang. Ya. Tapi kualitas untuk meningkatkan puasanya ini akan bangkit, dan apa yang menjadi hajatnya pasti terpenuhi. Banyak ya dari kita ya, termasuk saya sendiri ya, seperti yang Anda alami itu gitu. Baru saya sadar ketika saya itu menyadari ya, ketika saya sudah tirakat bertahun-tahun ya, itu tidak ada hasil. Artinya semakin tak kejar dengan tirakat tadi, itu semakin menjauh. Bukan karena salah tirakatnya ya, tapi kualitas dari tirakat yang saya lakukan itu salah, tidak maksimal ya. Jadi teman-teman Selasa Wage, ketika kita bicara tirakat, itu kualitasnya itu harus Anda pahami. Kualitas itu adalah yakin dengan tirakat yang saya lakukan, maka Tuhan akan mengabulkan semua hajat saya. Kalau Anda sudah yakin, sudah tidak usah tanya lagi ya, kapan Tuhan mengabulkan hajat saya, itu Anda sudah tidak usah tanya lagi. Itu yakin. Kedua, bisa menghayati, bisa menjiwai laku tirakat yang Anda lakukan. Ketika Anda tirakat itu Anda bisa menghayati, Anda bisa menjiwai. Nah, ketika Anda bisa menghayati, menjiwai, ya pasti akan berhasil. Ya, paham enggak? Menghayati, menjiwai itu seperti apa? Menghayati, menjiwai itu adalah larut di dalam proses tirakat yang Anda lakukan. Anda tirakat puasa, wirid, dzikir, baca kitab suci, sholat atau apapun itu, Anda bisa larut di dalam prosesnya, tidak kepikiran hasilnya. Karena rumusnya hasil itu akan mengikuti prosesnya.
Ketika proses Anda berkualitas, hasilnya pasti akan berkualitas. Rumusnya ada di sana. Ya, banyak orang salah itu terobsesi dengan hasilnya. Termasuk saya juga. Ya, pernah saya alami seperti itu. Sehingga saya bisa memberikan pemahaman semacam ini. Gitu. Ya, semakin kita terobsesi dengan hasilnya, maka akan semakin jauh. Gitu. Ya. Nah, terus juga ya, saudara kita condet. Semua orang pasti diuji, tergantung manusianya, Gus. Ya, terima kasih ya. Ya. Ini harus dibedakan ya. Semua orang kena masalah. Ya, bukan diuji ya. Semua orang kena masalah, bukan diuji. Diuji itu karena apa? Dia menempuh jalan Tuhan. Ya ingat ya, diuji. Diuji. Dihukum, kena karma, itu sesuatu yang beda. Ya, enggak bisa Anda pukul sama ratakan, wah setiap orang diuji. Enggak. Ya, walaupun ada itu di dalam Al-Qur'an itu ya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya. Tuhan tidak akan menguji hambanya kecuali di bawah batas kemampuannya. Tuhan tidak akan menguji hambanya. Loh, apakah Anda termasuk hambanya, hamba Tuhan? Masalahnya di situ. Jadi redaksi ini, kalau misalkan Anda telusuri secara tersirat, hambanya ini adalah orang-orang yang sudah berada di jalan Tuhan. Baru diuji. Lah kalau kayak kita-kita ini, ya kayaknya jauh dari ujian. Kalau kayak kita-kita ini, kalau tidak karma ya hukuman Tuhan. Masalah inilah pemahaman semacam ini penting ya, supaya Anda ini lebih tepat ketika menyelesaikan masalah Anda. Kalau karma, yuk Anda harus jalani, ya diterima. Ini adalah konsekuensi atas perbuatan Anda di masa lalu. Itu kalau karma. Kalau itu adalah hukuman Tuhan, ya, yuk Anda harus bertobat. Ya, bagaimana supaya Tuhan mengampuni dosa Anda? Ketika dosa Anda terampuni, maka otomatis ya masalah Anda pasti selesai. Nah, demikian saudaraku Selasa Wage ya. Semoga materi kali ini bisa bermanfaat ya. Silakan kalau ada pertanyaan ya, tulis saja di kolom komentar ya. Kita akan kupas lebih dalam ya, mengenal jati diri Anda. Nah, ini ya teman-teman ya. Burung kutut itu suaranya aneh-aneh teman-teman ya. Kututnya tetangga ditaruh di rumahnya. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu.